Shalom dan salam sejahtera kepada semua jemaat Tuhan dimanapun Anda berada pada hari ini. Jadi bertemu lagi kita dalam renungan singkat firman Tuhan pada hari ini 5 Julai 2020 bersamaan dengan hari Ahad. Puji Tuhan karena kebersamaan kita pada hari ini. Dan kita masih dalam tema yang seterusnya, yaitu hidup berbahagia dalam bahagian yang keempat. Ini terambil daripada Matius 3 ayat yang ke-11, tapi kita akan baca ayat yang keempat yang berkata seperti begini. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Sekali lagi, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Saudaraku yang berbahagia, dalam kamus bahasa Malaysia, kata duka cita ini artinya adalah kesedihan dan kesusahan hati. Jadi ianya berkaitan dengan suasana hati. Duka cita adalah suatu kepedihan karena kehilangan yang menggoncangkan jiwa. Dan penyebab utamanya adalah kehilangan karena apa yang kita miliki dan tidak terpenuhi oleh keinginan kita. Sebagai contoh, hanya saya berikan contoh adalah kematian seseorang yang kita kasihi, kehilangan pekerjaan, kegagalan bisnis, bahkan kematian binatang peliharaan kesayangan sekalipun, itu boleh mendatangkan duka cita yang amat mendalam. Nah, baru-baru ini kita juga di negeri Sabah khususnya, kita mengalami masalah musibah banjir yang sangat besar. Ada yang kehilangan perusahaan, terutama bagi mereka yang punya bisnis pelancongan, homestay dan sebagainya. Ada yang kehilangan harta benda, ternak kesayangan, dan tanaman-tanaman ladang kita menjadi musnah. Jadi baru-baru ini ada banyak orang merasa bersedih yang amat sangat. Ada yang menangis tak berlagu. Karena semua yang dialami, semua yang ada selama ini, seolah-olah hilang diragut begitu saja. Diragut oleh bencana alam. Dan sekarang rasanya kita rasa baru memulai suasana hidup baru. Kenapa saya katakan demikian? Sebab saya juga rasakan hal yang sama seperti yang kita rasai, saudaraku. Tapi walaupun demikian, saudara, ada kata-kata yang indah yang Tuhan Yesus berikan, yang Tuhan Yesus sampaikan kepada pendengar-pendengar khotbahnya lebih 2000 tahun yang lalu, yang berkata dalam ayat yang keempat di sana, saudara, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nah, kata berduka cita dalam bahasa Yunani asli yang digunakan di sini disebut penteontes. Penteontes yang artinya adalah orang-orang yang sedang berduka dan bersedih hati secara mendalam. Ada nuansa berkabung dan ngilu hatinya, batinnya yang sangat besar di dalam karena ketidakberdayaan menghadapi keadaan yang terjadi, seperti perlakuan tidak adil dan ketidakbenaran. Jadi duka cita yang dimaksud di sini adalah duka cita yang terjadi karena ketidakberdayaan menghadapi kenyataan hidup yang mengakibatkan seorang hancur dan remuk hatinya. Dan duka cita yang mengakibatkan seorang merasa tidak lagi memiliki daya untuk dapat mengubah apa yang dihadapinya. Namun, walaupun demikian, saudara, dengan cara kita memperhatikan kata bagian ini, kita dapat pahami dalam pengertian bahwa orang yang disebut berbahagia oleh Tuhan Yesus yaitu orang-orang yang secara harfiah dan kasat mata adalah orang-orang yang remuk, hancur hatinya. Mereka ini tidak punya siapa-siapa atau apa-apa untuk berpegang kepada pengharapan.
dan mereka tidak mempunyai pengharapan. Tapi syukur kita kepada Tuhan Yesus, ya, saudara, karena kita memiliki pengharapan yang sejati. Yaitu pengharapan yang dari mana? Yaitu pengharapan kita daripada Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita mengalami kesedihan yang amat mendalam, walaupun kita merasa mengalami duka cita, walaupun kita merasa tidak mampu lagi, tetapi percayalah, saudara, Tuhan Yesus Kristus sudah berjanji akan memberi kita penghiburan lewat Roh Kudus-Nya. Jadi saudara-saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat pada penjelasan daripada firman Tuhan pada hari ini, dapat kita simpulkan bahwa tidak semua orang yang berduka cita secara otomatiknya disebut sebagai orang berbahagia, ya? Sebab hanya orang yang dalam kedukaannya memilih untuk datang dan berharap kepada Tuhan sajalah yang akan mendapat penghiburan dan layak disebut orang yang berbahagia. Jadi bagaimana dengan kita? Apakah pada saat ini juga kita berada dalam situasi yang duka cita? Percayalah kepada Tuhan, percayalah seperti yang sudah disampaikannya. Walaupun kita berduka cita, tetapi duka citamu akan beroleh penghiburan bila engkau datang dan berharap kepadanya. Maka oleh sebab itu, datanglah dan berharaplah kepada Tuhan, maka saudara akan berbahagia karena akan diberi penghiburan oleh Tuhan. Jadi akhir sekali, selamat berkarya sepanjang hari ini, dan selamat berbakti di rumah masing-masing dimanapun Anda berada. Tetaplah kita selalu berjaga-jaga dan berdoa kepada Tuhan. Tetaplah kita semangat di dalamnya Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom dan puji Tuhan.